Selamat malam saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kamu semua itu baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan seperti biasa membahas dua saham yang sekiranya berpotensi memberikan kita cuan secara swing trading ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, mungkin saya ingatkan buat teman-teman semua, jadi video ini jadikan sebagai sebuah referensi saja, jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman harus membeli saham ini atau menjual saham ini gitu kan. Jadi sekiranya video ini setidaknya saya harapkan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua apakah akan membeli atau menjual sebuah saham. Dan tetap lakukan analisis ulang ya teman-teman ya. Tetap do on your research again. Siapa tahu saya salah, karena setiap manusia punya kesalahan. Apalagi saya gitu yang selalu sering salah seperti itu. So, kita langsung mulai aja. Saham pertama yang akan bahas adalah saham Antam ya, di sektor pertambangan bahan baku, yaitu untuk emas gitu, si Antam ini sendiri. Teman-teman udah tahu tentang perusahaan Antam ini merupakan perusahaan BUMN dalam bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Dia punya produk emas, seperti emasnya kan emas Antam itu terkenal lah gitu. So, setelah dari sedikit profilnya teman-teman, di sini untuk si Antam ini kan masih belum keluar laporannya ya. So, di sini kita langsung aja masuk ke chartnya, karena di sini saya cukup tertarik dengan chartnya teman-teman. Setelah sebelumnya kita sempat analisis saham Antam ini sendiri dan akhirnya berhasil take profit lebih 9%-an ya. Take profit di saham Antam ini wow banget. Dan kalau saya lihat teman-teman, ini sudah break dari area resisten. Ini sangat berpotensi sekali untuk ke resisten berikutnya, ada di sana ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih untuk gambarannya teman-teman. Jadi TP sekitar 9%-an dan stop loss di harga 8%-an. Jadi untuk di TP itu di harga 2272 dan stop loss di 1898 teman-teman di saham Antam. Dengan ditunjukkan masih ada volume yang bagus, MACD juga belum ada tanda-tanda untuk kembalikan gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa uptrend ya sampai kena target di saham Antam ini. So the next one, saham yang kedua yang bakalan kita bahas adalah saham Sido teman-teman. Nah, saham Sido mungkin teman-teman udah tahu dah, saham Sido ini itu industri jamu dan farmasi teman-teman. Produknya itu Sido muncul ya, tolak angin siap. Jadi ini kan masuk dalam kategori saham farmasi teman-teman ya, atau bisa dikatakan obat-obatan. Kenapa saham ini bisa turun? Salah satu penyebabnya adalah karena ketika keluar laporan Q2 2022 itu net profitnya itu turun hampir 0,5% teman-teman, turun dari Q1 yang sebesar 295 jadi 151. Ini turun banget ya teman-teman ya, parah banget di saham industri ini turun. Tapi in the end, karena di otak saya itu sudah tertanam di balik hal yang negatif pasti ada hal yang buruk di dalamnya, dan di balik hal yang baik pasti ada hal yang buruk juga di dalamnya. Karena orang-orang udah mulai kayak takut dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa saham ini, saham Sido ini yang adalah saham yang banyak dibanggakan orang, saham yang bagus untuk dijadikan sebagai investasi secara long term seperti itu. Dan sekarang dia malah turun ya. ARB sampai 2 hari teman-teman. ARB pertama, ARB kedua gitu kan. Tapi di sini seperti saya bilang tadi, ada momen nih yang bisa kita ambil. Istilahnya momen copet lah, kita copet-copetan yang kita tahu bahwa
pergerakan harga Sido ketika dia naik cuma sekitar 3% ya 1-3% lah rata-rata pergerakannya. Di sini kalau saya lihat di saham Sido ini sendiri, ini kan bentar dulu ya, ini kan sudah pas banget dengan salah satu resisten ya di sini ya. Sini. Tapi bagi saya itu bukan resisten yang kuat di saham Sido, dan ada resisten yang cukup kuat. Mungkin kita bisa rubah ke model chartnya menjadi chart iris saja. Mungkin kita bikin area aja ya, lebih enak ya. Oke, jadi kurang lebih ketika di harga sekitaran 800-an teman-teman ya, 800 sampai 803 sampai 795 gitu kan. Jadi bisa dikatakan di harga 800-an, ketika saham Sido ini berhasil turun lagi besoknya itu di harga sekian, mungkin saya bakal langsung ambil banyak nih gitu kan di saham Sido ini, karena ada potensi untuk pembalikan arah bagi saya gitu kan. Nggak mungkin sih saham yang awalnya bagus banget dan langsung ARB sampai 2 hari ini masa nggak ada momen pembalikan arah gitu kan. Jadi setidaknya dia perlu turun sekitaran 4% ya. Kalau misalkan besok itu langsung ARB gitu kan sampai 6%an, itu lebih dari 4%. Ini kan kalau dia turun sampai di harga 800-an kan 4% nih. Kalau ARB ini ya misal 6%, mungkin saya ambil karena momen pemantulannya ada. Karena langsung turun tajam itu bagi saya ini lumayan loh momen untuk pemantulannya. Jadi ketika udah momen di sana gitu kan, pandangan saya kita bisa ngambil cuan sekitaran 1-3%. Jangan banyak-banyak sih di saham ini, cukup 1-3%. Setelah itu teman-teman bisa kabur dan lari gitu kan, di saham Sido ini. Nah jadi mungkin itu aja sih gambaran saya terkait dua saham itu, yaitu Antam sebagai saham pertambangan yang mau lamas gitu kan, Sido sebagai saham farmasi, dan Sido ini bisa dikatakan strategi menangkap pisau jatuh gitu kan. Jadi mudah-mudahan ketika kita menangkap pisau jatuh dari Sido gitu, tangan kita nggak terluka sama sekali, kita berhasil memegang gagangnya, bukan bagian yang tajam daripada pisau itu sendiri. So terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa cuan di hari esok, dari besok ya. So thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.